Masa pembabaran Dhamma. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jainevin Setiawan. Namo Buddhaya. Yuk kita mulai pembahasannya. Selama hidupnya, Buddha selalu aktif mengajarkan Dhamma kepada setiap makhluk. Pada 20 tahun pertama menjadi Buddha, Buddha berpindah tempat dari satu kota ke kota lain untuk mengajarkan Dhamma. Tahun ke-1. Pada tahun pertama, Buddha mengajar Dhamma kepada 5 petapa dan pihak lainnya setelah diminta membabarkan Dhamma oleh Brahma Sahampati di Isipatana. Suta-suta yang diajarkan Buddha pertama kali adalah Dharma Cakkappawatthana Sutta, Anatalakkhana Sutta, dan Adipariyaya Sutta. Pada tahun ini juga, Buddha mengutus 60 murid biku yang telah mencapai kesucian untuk membabarkan Dhamma ke segala penjuru dan boleh menapis biku di bawah bimbingan mereka. Tahun kedua sampai keempat, Buddha sedang berada di Weluvanarama dekat Raja Gaha. Lalu, Buddha menemui Raja Bimbisara dan bertemu Anathapindika. Di Mulan Magha, para biku dalam jumlah banyak berkumpul tanpa diundang dan Buddha menyabdakan Owada Patimokkha dan menunjuk Biku Sariputta dan Moggallana sebagai siswa utama. Buddha kembali ke istana Kapilawatu dan menunjukkan mukjizat ganda, lalu mendamaikan perang antara suku Sakya dan suku Kolya. Anathapindika lalu mendermakan wihara Jetawana. Tahun kelima. Pada tahun kelima, Buddha menghabiskan musim hujan di Balairung Puncak dekat Vesali. Pada masa ini, Raja Suddhodana meninggal dunia dan Ratu Mahapajapati Gotami menjadi bikuni bersama 500 putri lainnya. Pada saat inilah sang bikuni berdiri. Tahun ke-6. Pada tahun ini, Ratu dari Raja Bimbisara, Ratu Kema menjadi bikuni, lalu bikuni Kema dan bikuni Upalawana ditunjuk menjadi siswa bikuni utama. Buddha juga menunjukkan mukjizat dan mengajarkan Dhamma di surga Tawatimsa. Tahun ke-7. Buddha mengajar di surga Tawatimsa untuk mengajarkan Dhamma kepada para dewa dan ibu kandung Buddha dan melewatkan musim hujan di sana. Dhamma yang diajarkan Buddha di sana sekarang dikelompokkan sebagai Abhidhamma yang merupakan Dhamma tingkat lanjut. Dhamma yang diajarkan di surga kemudian diulang kembali kepada Biku Sariputta untuk diajarkan kembali kepada para biku di wihara. Pada saat itu Buddha difitnah oleh Cinca Manawika yang mengaku hamil anak dari Buddha dengan mengikat kayu pada perutnya. Para dewa mengetahui hal tersebut tidak benar dan berubah menjadi tikus untuk menggigit tali kayu hingga putus dan pada akhirnya Cinca terjatuh ke dalam tanah terbuka karena kebohongannya. Tahun ke-8. Pada tahun ini, Pangeran Bodhijakumara mengundang Buddha ke istana barunya untuk derma makan siang dan Pangeran Bodhijakumara memiliki pandangan bahwa kesejahteraan hanya dapat diperoleh dengan kesakitan. Buddha lalu meluruskan pandangannya dan ia menyatakan berlindung kepada Triratna sepanjang hidupnya. Tahun ke-9. Buddha menasihatkan kedua orang tua Magandiya karena ingin menikahkannya dengan Buddha. Kedua orang tuanya mencapai kesucian, sedangkan Magandiya dendam kepada Buddha dan memfitnah Buddha dan berniat untuk membunuh salah satu murid Buddha yaitu Ratu Samawati, istri lain dari suaminya, Raja Udena. Ia lalu ditangkap oleh raja dan dihukum mati. Pada tahun ini juga terjadi pertengkaran yang hebat antara dua kelompok biku. Buddha sudah menasihati mereka, namun para biku itu tidak mau mendengarkannya. Buddha pun pergi ke hutan Rakita di desa Parileyaka. Tahun ke-10. Buddha berdiam di hutan Rakita di Parileyaka dan di sana Buddha dilayani seekor gajah yang sedang menyendiri dari kawanannya. Biku Anandas datang menemui Buddha dan mereka pergi ke Sawati. Sesampainya di sana, para biku yang bertekar datang meminta maaf dan berdamai. Tahun ke-11. Suatu hari saat Buddha menerima derma makanan, seorang Brahmana bernama Kasi Baravaja berkata dengan sombong bahwa seharusnya Buddha bekerja untuk mendapatkan makanan bukan hanya menerima derma makanan saja. Buddha lalu membabarkan Dhamma kepadanya dan pada akhirnya ia menjadi biku dan mencapai kesucian tertinggi. Buddha lalu pergi ke negeri Kuru dan mengajarkan tentang Mahasatipatthana Sutta atau ajaran mengenai meditasi penyadaran. Tahun ke-12. Ketika itu, Buddha menerima undangan seorang Brahmin di Weranjana untuk melewatkan musim hujan di sana. Saat itu terjadi bencana kelaparan. Buddha dan siswanya hanya memakan makanan yang biasa diberikan kepada Buddha. Tahun ke-13. Pada tahun ini, Buddha berdiam di Batu Cadaskalya.
Buddha mengalih yakinkan banyak orang-orang besar, diantaranya hartawan bernama Mendaka dan keluarganya, serta seorang panglima bernama Siha. Buddha juga memberikan nasihat kepada putranya Samanera Rahula. Tahun ke-14, Buddha menahbis Samanera Rahula menjadi biku di Wihara Jetawana Sawati. Tahun ke-15, Buddha berdiam di Taman Nigroda Kapilawatu, dan pada tahun ini Raja Supa Buddha, mertua dari Pangeran Gotama, wafat. Tahun ke-16, raksasa bernama Alawaka suka memangsa setiap anak laki-laki di Alawi, termasuk Pangeran Alawi. Buddha pun membabarkan dhamma kepada Alawaka, dan pada akhirnya Alawaka berlindung kepada Triratna, dan Pangeran Hataka Alawaka menjadi salah satu siswa upasaka utama Buddha dan mencapai kesucian. Tahun ke-17, pada tahun ini Buddha mengajarkan Silgalawada Sutta kepada seorang pemuda bernama Sigala di hutan bambu Rajagaha. Sutta ini berisi tentang kewajiban yang harus dijalani. Tahun 18 dan 19, Buddha berdiam di Kaliya Pabata atau di Cadas Kaliya. Tahun ke-20, Buddha berdiam di Veluvanarama di dekat Rajagaha. Buddha menetapkan aturan-aturan parajika. Buddha juga menunjuk Biku Ananda menjadi pendamping tetapnya. Buddha juga menemui tabib istana, yaitu Jivaka, dan menjadi tabib bagi Buddha dan para biku. Buddha juga menyadarkan pembunuh keji bernama Angulimala yang kemudian menjadi biku dan mencapai kesucian. Buddha juga meluruskan pandangan Brahma Bangka. Buddha juga menundukkan Raja Naganandopananda yang sombong. Buddha lalu difitnah oleh beberapa petapa karena sekarang Buddha telah memiliki banyak pengikut. Para petapa pun mengaku dan mohon ampunan setelah kebenaran terungkap. Tahun ke-21 sampai ke-44. Pada tahun ini, Buddha berdiam di Wihara Jetawana dan Wihara Pubarama di Sawati. Buddha mengalih yakinkan banyak makhluk, mengajarkan dhamma kepada banyak orang, dan membantu mereka cerah. Biku Dewadatta yang iri kepada Buddha melakukan banyak upaya untuk membunuh Buddha, namun segala upayanya sia-sia. Oleh karena itu, Biku Dewadatta meninggal terhisap lumpur. Sebelum meninggal, ia mengaku salah dan bersuruh untuk berlindung dalam Triratna. Tahun ke-45, ini adalah tahun terakhir kehidupan Buddha Gotama. Buddha mengalih yakinkan banyak makhluk, diantaranya Upali, siswa utama di Gantanataputa, seorang petapa yang cukup terkenal pada masa itu, dan petapa Subada yang akhirnya menjadi biku terakhir yang ditahbis Buddha. Pada tahun ini, siswa biku utama Buddha, Biku Sariputta dan Biku Moggallana wafat. Buddha juga didarmakan hutan mangga yang kemudian menjadi wihara dari Ambapali. Buddha lalu menerima derma makanan terakhir dari Cunda. Tak lama, Buddha sakit dan parinibbana di Kusinara, di bawah 2 pohon salak kembar. Setelah jasad Buddha diperabukan, relik Buddha dibagikan kepada suku-suku pendukung Dhamma. Sabda Buddha, pergilah dan berkelanalah demi kebaikan dan kebahagiaan banyak makhluk, karena belas kasih kepada dunia demi manfaat, kebaikan dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Babarkan dhamma yang indah pada awal, tengah dan akhir ini. Sekian tentang masa pembabaran dhamma. Semoga kalian dapat sesuatu dari video pembelajaran ini. Terima kasih.